Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Girsal Panaji dari Prodi Administrasi Bisnis UPJJJ Bandung. Saya akan menjawab soal-soal dari tugas 1 Tuton. Jawaban yang pertama, saya akan membahas tentang beberapa jenis term dalam logika. Yang nomor 1, term konkret. Term konkret adalah term yang merujuk pada objek nyata yang dapat kita lihat atau rasakan secara langsung. Term ini menggambarkan sesuatu yang berbentuk fisik dan memiliki keberadaan di dunia nyata. Sebagai contoh, meja dan gunung. Meja dan gunung adalah satu contoh term konkret karena kita dapat melihat, menyentuh, dan dapat diamati secara langsung. Yang nomor 2, term abstrak. Berbeda dengan term konkret, term abstrak tidak merujuk pada benda fisik, melainkan pada gagasan atau konsep yang hanya dapat dipahami melalui pemikiran. Sebagai contoh, keadilan. Keadilan adalah salah satu contoh term abstrak karena tidak memiliki wujud fisik, tetapi merupakan konsep yang dipahami melalui pengalaman dan pemikiran manusia. Yang nomor 3, term universal. Term universal adalah term yang mencakup keseluruhan suatu kelompok atau kategori tanpa mengacu pada individu tertentu. Term ini bersifat umum dan dapat digunakan dalam mengkelompokkan berbagai jenis objek atau konsep dalam suatu kategori yang lebih besar. Sebagai contoh, hewan. Hewan merupakan term universal yang mencakup berbagai spesies hewan tanpa menunjuk satu jenis yang spesifik. Kesimpulannya, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pemikiran logis, kita menggunakan berbagai jenis term untuk mengungkapkan gagasan dan berkomunikasi. Term konkret membantu kita memahami objek fisik, term abstrak menggambarkan gagasan dan nilai, sementara term universal digunakan untuk menyebut kelompok atau kategori secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Apa itu sesat pikir? Sesat pikir terjadi ketika seseorang membuat kesalahan dalam berpikir atau menarik kesimpulan yang tidak logis. Biasanya sesat pikir digunakan dalam debat atau bahkan percakapan sehari-hari tanpa kita sadari. Sebagai contoh, ad hominem. Contoh, ketika seseorang mengatakan, "Jangan percaya dia, dia akan pembohong." Nah, untuk menolak argumen yang disampaikan, padahal argumen itu sendiri belum tentu salah. Bagaimana sih agar terhindar dari sesat pikir? Ada beberapa tips yang bisa diterapkan. Yang ke satu, periksa bukti dan logika. Nomor 2, hindari emosi yang berlebihan. Nomor 3, gunakan sumber yang pasti. Nomor 4, ajukan pertanyaan yang kritis. Dan yang nomor 5, latih kemampuan berpikir kritis. Kesimpulannya, menghindari sesat pikir bukan hanya soal berbicara lebih logis, tetapi juga tentang membangun pemikiran yang lebih kritis dan sehat. Dengan memahami berbagai jenis sesat pikir dan cara menghindarinya, kita bisa berkomunikasi dengan lebih efektif serta membuat keputusan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.